minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Semoga kalian semua dan juga keluarga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada pelajaran seni budaya semester genap. Minggu ini materi bab 10, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada bab 9 kita sudah mempelajari materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Apa aja bahan tekstil? Ya, semua yang berhubungan dengan kain, benang, kemudian serat rami, sintetis, kemudian wool, sutra, kemudian ada yang bordir, ya. Dan sekarang di bab 10 semua yang berhubungan dengan kayu, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kompetensi dasar untuk bab 10 ini KD 3.4 untuk pengetahuannya, yaitu memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu. Untuk keterampilannya KD 4.4 membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan kayu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian yang pertama menjelaskan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kedua, menerapkan unsur dan prinsip seni dalam menggambar ragam hias pada bahan kayu. Ketiga, mendeskripsikan unsur dan prinsip seni dalam menggambar ragam hias pada bahan kayu. Keempat, menciptakan karya ragam hias pada bahan kayu. Kelima, menyajikan hasil karya ragam hias pada bahan kayu. Dan yang keenam, mempresentasikan secara lisan dan tertulis hasil kajian tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Berikut ada beberapa contoh gambar ragam hias pada bahan kayu. Silakan diamati. Ada 6 gambar. Baik, kita masuk ke materi pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga dengan ornamen. Merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Pengertian bahan kayu. Kayu merupakan bahan yang sangat sering digunakan untuk tujuan tertentu. Terkadang sebagai barang, kayu tidak dapat digantikan dengan bahan karena sifat khasnya.
beberapa teknik yang digunakan dalam penerapan ragam hias pada bahan kayu, yaitu mengukir dan menggambar. Mengukir berarti ragam hias dibuat dengan cara permukaan kayu dipahat dan dibentuk seperti relief. Kemudian untuk teknik menggambar dibuat setelah benda atau barang seni terbentuk. Ragam hias sering dijumpai pada pintu, jendela, tiang rumah, dan bagian tertentu pada rumah. Pada umumnya ragam hias kayu pada rumah itu berfungsi sebagai penolak bala atau penghormatan pada roh leluhur. Beberapa daerah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua itu memiliki ciri khas sendiri dalam membuat ragam hias pada bahan kayu. Macam-macam ragam hias. Yang pertama, ragam hias flora atau vegetal. Yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Yang ketiga, ragam hias geometris. Yang keempat, ragam hias figuratif. Ragam hias flora atau vegetal yaitu flora sebagai sumber objek motif ragam hiasnya. Dapat dijumpai di seluruh pulau Indonesia. Ragam hias dengan motif flora itu mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Yang kedua, ragam hias fauna atau animal yaitu ragam hias animal merupakan bentuk gambar motifnya yang diambil dari hewan. Hewan sebagai wujud ragam hias pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Beberapa hewan biasanya yang dipakai objek ragam hias diantaranya kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. Daerah-daerah tersebut yang sudah menggunakan ragam hias fauna yaitu diantaranya Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Biasanya ragam hias fauna sering kita jumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Ragam hias fauna juga dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Yang ketiga, ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Ya, geometris itu bentuk beraturan. Ya, ada zigzag, ada lingkaran, ada kotak, ada segi panjang. Ya, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris ini sering dijumpai di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris dalam satu motif ragam hias. Yang keempat, ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu, yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Fungsi ragam hias. Ragam hias selain berfungsi sebagai media untuk memperindah atau menghias suatu benda sehingga memiliki nilai tambah estetika pada benda tersebut. Teknik ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama ada mengukir. Ini contoh hasil ukirannya. Kemudian yang kedua menggambar atau melukis. Ya, jadi kayu bisa digambar seperti ini. Ini contohnya. Selanjutnya ada bahan dan alat untuk ragam hias kayu. Yang pertama ada pahat, ya. Ada pemukul. Kemudian yang ketiga ada kuas lukis. Yang keempat ada cat. Ya, di antaranya cat yang dipakai yaitu cat minyak, cat akrilik. Nah, untuk di materi kalian untuk kelas 7
Ini yang alat pahat dan pemukul mungkin tidak akan dipergunakan karena kita sebagai sekolah ramah anak mungkin berbahaya ya untuk kalian menggunakan peralatan tersebut. Jadi mungkin yang akan kita pergunakan yang dua ini ya. Selanjutnya jenis-jenis pahat ada 4 diantaranya: pahat kuku atau pahat penguku ya. Kemudian yang kedua pahat lurus atau pahat nyilat. Yang ketiga pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Dan yang keempat pahat miring atau pahat pengot. Berikut ini contoh-contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu ya. Bisa kita hias dengan talenan ini ya. Kemudian ada contoh-contoh ukiran ya. Ini meja ya. Ini patung ya, dari bahan kayu. Selanjutnya ini teknik mengukir ya, seperti ini ya. Ada pahatnya, kemudian ini pemukulnya atau palu. Hanya kalau untuk mengukir ini palunya dibuat dari bahan kayu ya, bukan bahan besi. Ini juga sama ya, lihat. Nah ini ada yang besi ya. Kalau kayunya keras. Contoh ukirannya ini motif flora ya. Demikian materi bab 10 telah kita pelajari. Sebagai kesimpulan, ada beberapa jenis, beberapa macam dari ragam hias ya. Ada ragam hias flora, ada fauna, ada geometris, dan juga ada figuratif. Kemudian ada beberapa tekniknya tadi, di antaranya ada teknik mengukir, ada teknik menggambar, dan ada bahan-bahannya. Silakan kalian amati bentuk-bentuk ragam hias yang ada di sekitar kalian. Bisa kalian amati ragam hias flora, fauna, geometris ataupun figuratif, agar kalian bisa meningkatkan rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan beraneka macam tumbuhan, hewan, kekayaan alam ya yang ada di bumi kita. Dari mulai laut, sawah, itu semua menjadi objek untuk membuat ragam hias. Dengan kalian mempelajari ragam hias ini, kalian akan tahu betapa banyak penggunaan-penggunaannya di sekitar lingkungan kita. Termasuk kita penggunaan memakai baju batik ya, di sekolah, di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor ya. Bisa bercita-cita menjadi pengusaha di bidang ukiran atau kerajinan ukiran ataupun kerajinan batik. Itu semua yang berhubungan dengan ragam hias. Apabila kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tuliskan di kolom komen di Google Classroom Seni Budaya. Kalian bisa buka buku paketnya dan pelajari halaman 128 sampai dengan 135. Untuk tugas, silahkan kalian buka Google Classroom, kerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat meskipun kita dengan PJJ, dan tetap patuhi 4M ya, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.